Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bertemu lagi hari ini dalam kasih Tuhan. Kita akan beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Adik-adik sekolah minggu juga mulai minggu lalu udah ikut beribadah bareng kita ya. Atau hari ini udah ada yang datang belum? Belum ada yang datang ya. Mari kita siapkan hati kita. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh bersaat teduh bersama. Mari kita tenangkan hati kita, persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami hidup hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Hidup oleh yang terbaik ku terima darimu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kita naikkan pujiannya dari awal, katakan ku hidup hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima darimu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Tiada pernah meragukan kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan
pengorbananmu yang sempurna bagi hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh hidup sampai hari ini. Kami boleh hidup itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk hari ini, satu hari baru lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Tuhan yang juga memberkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, untuk rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Biar Tuhan yang tibakan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Segala macam roh-roh jahat di udara yang mungkin akan mengganggu ibadah kami Tuhan, kami bersepakat dan bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir keluar, biarlah ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Mari semua kita menjawab, amin. Shalom sekali lagi, shalom. Boleh kasih salam kanan kiri, ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji Tuhan. Ya, saya mau lihat tangan-tangan yang hari ini bersuka cita pagi hari ini karena kasih Tuhan. Puji Tuhan, sebab Dia yang girangkan kita, amin. Mari kita masuki gerbangnya dengan hati yang penuh rasa syukur. Oh giranglah,
Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa kami puji dan kami tinggikan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, yang mau minum boleh minum dulu. Puji Tuhan, semuanya semangat memuji Tuhan. Saya percaya Tuhan juga disenangkan oleh puji-pujian kita, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tenangkan hati kita sejenak.
Juga untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di atas, boleh naik ke lantai 3 untuk beribadah juga mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu. Mari kita tenangkan hati kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau buka hati kita biar firman Tuhan yang disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang tiada bertepi Tuhan bagi hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Berkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar.
Ya Tuhan, melalui lagu ini kami diingatkan kembali bahwa memang Engkaulah anugerah terbesar di dalam hidup kami ya Tuhan. Kehadiran-Mu di dalam dunia ini, penebusan-Mu di kayu salib, keselamatan yang kami dapatkan pada akhirnya, kami percaya itu anugerah daripada-Mu yang kami imani ya Tuhan. Untuk itu tolong ajar kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi yang berada di dalam ruangan ini, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kau tolong ya Tuhan, ajar kami untuk bisa memberi anugerah itu kepada sesama kami. Kami mau menjadi saksi Kristus di luar sana ya Tuhan. Kami mau bersaksi, kami mau ceritakan kebaikan Engkau. Kami mau sharing anugerah yang terbesar ini untuk orang-orang sekeliling kami. Kau tolong pakai kami ya Tuhan. Untuk itu sebelum kami keluar, biar kami duduk diam sementara ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar lebih lagi tentang firman-Mu, hingga kami mendapatkan sesuatu ya Tuhan. Dan kami saat pulang nanti, kami mau Tuhan, kami mau praktik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu dari segala keterbatasan-Mu, keterbatasan yang dimilikinya, sehingga Roh Kudus bekerja dengan bebas di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan-Mu, firman-Mu dengan penuh sukacita. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi ya, shalom semua ya. Ya Saudara, untuk judul khotbah yang diberikan atau tema itu adalah bersaksi di marketplace. Ya, bersaksi di marketplace. Ya, market itu apa Saudara? Bahasa Indonesianya. Pasar, place, tempat. Jadi bersaksi di pasar, di tempat pasar ya. Ya Saudara, sebenarnya kalau kita ngomongin marketplace ya, kalau saya coba cari sebenarnya penasaran aja itu cikal bakalnya dari mana sih kalimat kata tersebut gitu ya. Ternyata di era tahun 90-an waktu perkembangan digital semakin berkembang, nah di situ Saudara akhirnya tercetuslah kata marketplace. Kenapa? Karena ada transaksi jual beli melalui online Saudara. Ya, melalui situs-situs tertentu lah di internet yang bisa kita browsing juga. Nah, akhirnya dengan perkembangan zaman sekarang ini, akhirnya kata marketplace itu juga digunakan untuk dunia usaha atau dunia kerja. Pada dasarnya seperti itu, Saudara. Ya, jadi maksudnya bersaksi di marketplace sebenarnya ya di luar gereja, di mana kita dipercaya oleh Tuhan untuk bekerja atau melayani di satu tempat dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi di luar gereja cakupannya tentu jangkauannya lebih luas. Disitulah kita bisa bersaksi, menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Tuhan percayakan kepada kita, seberapa kecil mungkin yang kita anggap itu, tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita bisa bersaksi dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Saudara, Om Wiwi minggu lalu sudah ingatkan kepada kita ya tentang bagaimana kita memiliki misi Bapa untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Ya. Jiwa-jiwa yang terhilang ini tidak hanya bicara tentang orang-orang yang memang belum mengenal Kristus, tetapi mereka juga yang mungkin orang percaya, namun dengan segala macam pergumulan hidup, kekecewaan hidup, akhirnya mereka mungkin memutuskan untuk resign dari kekristenan, kayak gitu ya. Membuang kekristenan itu sendiri, dan akhirnya mereka menjadi jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, ini menjadi tugas tanggung jawab bagi kita semua, ya saudara. Nah, kenapa? Karena menjadi saksi Kristus bukan hanya tugas menjadi hamba Tuhannya saja, tetapi tugas kita semua. Saudara tentu seharusnya menjadi perpanjangan tangan hamba Tuhan, karena nggak mungkin hamba Tuhan yang masuk ke dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi, saudara bisa menjadi saksi Kristus dimanapun saudara berada. Dan ini adalah satu misi Bapa, sehingga saudara tuh menjadi jawaban bagi dunia. Saudara menjadi jawaban di lingkungan saudara bertumbuh, berkembang, atau di mana saudara dipercayakan oleh Tuhan untuk saudara bekerja. Kalau untuk menjadi jawaban, maka kita perlu memahami firman Tuhan. Ya, kalau saya lihat ya, kalau sampai detik ini gitu, masih banyak Bapak Ibu yang rajin membaca Alkitab firman Tuhan ini rutin ya dari awal sampai akhir kayak gitu ya, melalui grup WA Aba kayak gitu kan. Ya, di situ
ada yang rutin dan lain sebagainya. Tapi saya percaya kalau kita sudah sampai akhirnya kitab Wahyu kita selesai baca gitu ya, saya rasa kalau ditanya juga pasti juga kelimpungan lagi ya. Kisah tentang misalkan Yosia kira-kira ada di mana sih, kira-kira kayak gitu, atau apa sih garis besar cerita tentang Alkitab tuh isinya apa aja gitu ya. Lalu kemudian bagaimana kita menjadi saksi Kristus jika kita aja kan nggak begitu tahu, saudara. Untuk itu membaca adalah awal yang sangat baik ya. Tetapi saya mau menolong Bapak Ibu Saudara dengan memberikan tema-tema besar di dalam firman Tuhan, saudara ya. Ya, dari satu buku, judul bukunya ini adalah How to Preach and Teach the Old Testament for All It Is Worth. Nah, ini karangan dari Christopher J. H. Wright. Boleh tolong di multimedianya. Ya, jadi dalam buku ini dijelaskan bahwa the Bible is like a drama with 6 stages. Jadi kayak drama dengan 6 tema besar. Ya, sebenarnya kalau mau dibuat seperti apa ya terserah lah ya, karena yang menuliskan si Bapak Christopher ini ya. Pertama, penciptaan, tentang creation ya. Kedua, tentang kejatuhan manusia, Bapak Ibu, fall. Ketiga, tentang nubuatan, janji bahwa ada sang juru selamat. Keempat, ada redemption ya, di mana penebusan itu melalui Yesus Kristus di kayu salib. Kelima, Kisah Rasul juga menjelaskan tentang bagaimana harus kita membawakan misi, rasul-rasul membawakan misi Kristus, amanat agung itu menjadi saksi Kristus. Dan yang terakhir adalah new creation, dijelaskan di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu Saudara kita semua berada di posisi nomor berapa? Ada yang mau jawab? Pakai sign tangan aja nggak apa-apa. Mission, oke. Ada lagi yang lain? 7, 6, 5, berarti dalam misi Ibu doang. Kali dong yang di dalam misi. Kita berdua nih, Bu. Menurut Bapak Ibu kita ada yang di mana? Ada yang mau di nomor Paul? Ya, pernah ada satu pertanyaan ini dilontarkan di dalam satu audiens kayak gitu ya. Kemudian ada yang menyebutnya itu sebagai kita berada di posisi fall, jatuh gitu ya. Ya kalau jatuh mulu kapan bangkitnya kita ya, saudara. Nah, jadi kita sebenarnya benar seperti yang Kak Lisna juga katakan ya, bahwa kita ada di dalam posisi nomor 5 ya, saudara ya. Kita di dalam misi Bapa, Bapak Ibu. Di dalam pandangan Alkitab, umat yang ditebus perlu memikirkan misi Bapa ini, perlu melaksanakan misi Bapa ini. Ya. Seringkali itu kita sebagai anak Tuhan berpikir gini, ini adalah kisah hidup saya, ini cerita hidup tentang saya gitu. Untuk itu waktu saya berdoa, saya minta Tuhan masuk ke dalam kehidupan saya. Tuhan berkarya di dalam kehidupan saya. Saudara, sebenarnya itu kurang tepat, karena seharusnya kita lah yang masuk ke dalam cerita besar Bapa. Kita masuk ke dalam misi besar Bapa. Ini cerita tentang Bapa di surga, cerita kebenarannya, Bapak Ibu Saudara. Kita itu masuk ke dalam cerita besar Bapa. Sehingga kita itu dipercaya, dilibatkan, mendapatkan satu privilege untuk menyampaikan misi Bapa ini, saudara. Jadi ini kita bagian kecilnya. Boleh tolong next slide? Jadi hidup kita adalah sebagian kecil dari cerita Bapa. Dan kalau saudara diizinkan di dunia marketplace, dimanapun saudara dipercaya, ya bersyukur dengan hal itu. Berarti kita ada hal yang harus dikerjakan, saudara ya. Bagaimana kita berada di tempat pekerjaan sekarang ini, bagaimana saudara memiliki relasi, bagaimana saudara dipercaya oleh seseorang mungkin, atau saudara sedang merintis suatu usaha, atau saudara sedang mengerjakan sesuatu. Apapun itu, saudara, apapun itu ya. Kita berada di dalam misi Bapa. Saudara, saya mau cerita dikit ya. Semester lalu ya, saudara ya. Saya itu mencari pengganti saya untuk menjadi guru agama. Untuk itu dibukalah suatu lamaran kayak gitu ya. Kalau nggak salah saya juga sharing di grup Alberta. Saya cari tuh gitu ya, bersama dengan teman-teman gitu kan ya. Karena kalau nggak dapat ya saya juga yang pusing nantinya gitu. Akhirnya saya berusaha carilah guru agama gitu. Waktu dicari banyak pelamar ya, lebih dari 10 bahkan kayak gitu ya. Bahkan mungkin ada pimpinan yang cerita kepada orang lain sebenarnya, bukan kepada saya. Aduh, ini Greenfield SMP mencari guru
mata pelajaran matematika udah dapet, mata pelajaran yang lain udah dapet, tapi mencari guru agama kayak susah banget gitu ya. Ini orang cari yang sempurna kayak apa sih? Ya, sampai ada keluar statement kayak gitu ya. Karena memang belum ada yang klop aja menurut saya kayak gitu ya saudara. Nah akhirnya waktu ada satu anak muda perempuan akhirnya datang gitu ya. Dia bersama dengan rekannya, bersama dengan temannya, sama-sama melamar. Ya, mereka dari STT, Sekolah Tinggi Teologi yang sama gitu ya. Mereka kan berteman, tapi lowongan cuma satu. Nah, berantem atau sweet dah tuh. Tapi keduanya tetap melalui proses interview, kemudian dites, kemudian istilahnya tuh micro teaching. Micro teaching tuh uji coba mengajar di kelas langsung, mengajar anak murid, Bapak Ibu. Nah, saat itu berlangsung, akhirnya anak muda perempuan ini yang ditentukan. Saya udah approve, kemudian rekan-rekan yang lain juga udah approve, ya udah, akhirnya dia diterima. Dan sekarang dia bekerja menjadi guru agama di tempat saya. Nah saudara, yang menarik adalah kemarin ini dia cerita kepada kami semua bahwa, "Sir, tahu nggak, waktu pertama kali saya menginjakan kaki di sekolah itu," biasa ya anak muda ya, ngerohnya luar biasa. "Waktu pertama kali saya menginjakan kaki di sekolah itu, saya langsung ngerasa bahwa saya yang pasti akan diterima." Padahal dia datang kan berdua sama temennya ya. Dia nggak nganggep temennya tuh. Tapi dia bilang saya berasa bahwa saya akan diterima kayak gitu. Kemudian udah selesai interview dan lain sebagainya. Saya pulang, satu hari saya dapat telepon dari Tunas Bangsa. Waktu saya ditelepon saya percaya, gue pasti diterima kayak gitu. Wah luar biasa sekali ya. Sebenarnya yang lebih luar biasa adalah dia berani cerita saudara ya. Untuk menyatakan iman dia kayak gitu ya. Dan ternyata ya memang pada akhirnya dia yang diterima Bapak Ibu Saudara. Nah, sebenarnya gini ya Saudara ya, waktu diterima ya puji Tuhan, ini anak memang mengajarnya baik kayak gitu ya. Cuman beberapa hal masih ada yang harus diberesin lah ya, perilakunya dan administrasi. Karena guru tuh seneng ngajar, ya udah pasti seneng ngajar. Cuman nggak seneng ngurusin administrasinya Bapak Ibu Saudara. Demikian juga saya kayak gitu ya. Nah, waktu dia cerita seperti itu, saya juga imani, saya percaya bahwa dia tuh di dalam misi besar Bapa melalui sekolah yang dipercayakan kepadanya. Sehingga waktu dia mungkin merasa bahwa dia akan diterima, mungkin Roh Kudus membisiki, engkau pasti akan diterima kayak gitu. Ya mungkin ya memang betul kenyataannya dan dia memang dalam misi besar Bapa. Maksud saya saudara, dimanapun kita berada sekarang ini, atau apapun yang sekarang saudara sedang kerjakan, mungkin terlihat kecil bagi kita, tapi sebenarnya kita Bapak punya rencana besar Bapak di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Karena boleh tolong next, ya yang tadi ya. Jadi keberadaan kita itu adalah rencana Bapak. Pekerjaan kita itu adalah misi Bapak. Untuk itu saudara jangan pernah merasa kecil dengan apa yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu. Mungkin saudara menjadi apa? Menjadi driver, ibu rumah tangga, menjadi pegawai, dan lain sebagainya. Jangan pernah merasa kecil dengan apa yang saudara sedang kerjakan. Karena saudara sedang masuk ke dalam rencana besar Bapa. Rancangan Allah ini. Suatu kali saya pernah melihat langsung di depan mata saya, seorang driver yang kerjanya yang nganter sana, nganter sini, kayak gitu Bapak Ibu. Tapi apa yang dia lakukan kepada penumpangnya? Dia ceritain tentang Kristus di dalam kehidupannya, bagaimana Tuhan mengubah hidup dia, bagaimana dia harus meninggalkan keluarganya demi mengikuti Kristus, bagaimana ia dikejar-kejar karena darahnya sudah halal bagi kepercayaannya, sehingga ia bisa dibunuh, bisa dikejar, bisa dipukuli dan lain sebagainya. Dia ceritain itu kepada penumpangnya Bapak Ibu Saudara. Dia jadi saksi Kristus. Di mata manusia terlihat kecil apa yang dia sedang kerjakan, tapi di mata Tuhan itu sangat besar Bapak Ibu Saudara. Ini misi yang besar. Untuk itu yang harus kita lihat jangan dari sudut pandang manusia. Karena sudut pandang manusia itu sangat terbatas, kecil apa yang dilihat oleh manusia. Tetapi kita harus lihat dari sudut pandang Bapa di surga melalui firman Tuhan. Kalau kita bisa melihat itu, kita percaya dengan anugerah yang terbesar yang Tuhan sudah berikan oleh Yesus Kristus.
dan kita mau menjadi saksi Kristus dan membagikan anugerah itu kepada orang-orang yang belum percaya atau jiwa-jiwa yang terhilang. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, keberadaan kita adalah rencana Bapa, ya, dan pekerjaan kita juga adalah misinya. Untuk itu di dalam keterlibatan ini kita mesti berbangga hati. Ini suatu privilege, ya. Nah, untuk itu kita harus menampilkan, kan menjadi saksi ya, harus menampilkan nilai-nilai Kristiani tentunya ya. Karena kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari Bapa. Yohanes 15 ayat 19 dikatakan gini saudara ya. Saya nggak tulis, tapi saya bacain aja. Yohanes 15 ayat 19 dikatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya saudara, dengan jelas dikatakan bahwa orang percaya itu berada di dunia. Iya dan amin. Kita semua masih menginjak bumi. Kita semua masih bisa merasakan rasa lapar, haus, dengki, kesel, amarah, dan lain sebagainya. Kita memang berada di dunia, tetapi kita tidak berasal dari dunia. Kita lahir dari surga. Dalam arti kiasannya. Tolong jangan diartikan secara harfiah. Jadi untuk itu nilai-nilai yang diajarkan bukan dari dunia, tetapi dari firman Tuhan. Dasarnya adalah firman Tuhan. Karena nilai-nilai dunia tentu sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh nilai-nilai kerajaan Allah. Nah saudara, nilai-nilai dunia apa sih? Ya materialisme gitu ya, hedonisme, korupsi, egois, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada nilai-nilai dunia yang tersamar dengan nilai-nilai kekristenan. Misalkan apa saudara? Saya sering kali menegaskan tentang hal ini, yaitu berbuat baik. Saudara, berbuat baik semua orang, agama juga ngajarin, betul ya? Semua orang yang baik pasti mengajarkan perbuatan baik, kayak gitu ya. Tentu saudara ya. Tapi di luar sana, saudara ya, sangat mungkin diajarkannya adalah engkau bisa berbuat baik kepada seseorang jika orang itu berbuat baik kepada engkau. Tetapi yang firman Tuhan ajarkan nggak gitu. Ya, dimulai dari satu kata, inisiatif. Secara intensional harusnya kita memulai lebih dulu berbuat baik kepada seseorang sebelum orang itu berbuat baik kepada kita. Sekalipun mungkin orang itu tidak pantas mendapatkan kebaikan, harusnya kita mau memberikan kebaikan tersebut. Yang sering kita sebut dengan nama mengampuni. Mengampuni di dalam kekristenan itu luar biasa saudara. Gak gampang. Karena kita harus berbuat baik, mengampuni, bahkan firman Tuhan bilang apa? Doain. Doain. Itu inisiatif yang harus kita lakukan, saudara. Nah, ini nilai-nilai kekristenan, ini nilai-nilai kerajaan Allah, saudara, yang tidak diajarkan, yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Karena nilai-nilai dunia, engkau berbuat baik, ya, kalau orang lain berbuat baik kepada engkau. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar berinisiatif memulai kebaikan itu lebih dulu. Nggak peduli apapun respon dari orang lain, yang penting kitanya memulai lebih dulu. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus sendiri pun melakukannya. Bapa di surga melakukannya. Dia memberikan kebaikannya itu, kasihnya lebih dulu kepada kita, pengampunannya lebih dulu kepada kita. Karena kalau Tuhan yang di surga sana menunggu kita berbuat baik lebih dulu, sampai kapanpun kita nggak akan mendapatkan keselamatan. Nggak akan ditebus oleh darahnya yang kudus. Untuk itu, waktu manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa adalah kisah kehidupan kita juga sebenarnya. Siapa yang inisiatif berbuat baik lebih dulu? Yang mencari manusia ini. Bapa di surga yang mencari lebih dulu. Nah, harusnya ini kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saya mau memberitahu saja saudara, bahwa nilai-nilai yang dunia ajarkan seringkali tersamar dengan nilai-nilai kekristenan. Untuk itu kebenarannya dasarnya harus jelas, yaitu adalah firman Tuhan. Sehingga kita tidak tersamar dengan kebaikan-kebaikan atau terkesan baik di luar sana, tapi sebenarnya tidak sejalan, tidak selaras dengan firman Tuhan. Ingat, kita itu memang berada di dunia. Tetapi kita ini tidak berasal dari dunia. Ya, di kitab Matius 5 ayat 13 ayat 16 juga ditegaskan, kita ini tuh bukan dunianya, tapi kita adalah garam dunia. Kita adalah terang dunia. Kita yang harusnya menjadi dampak
Bukan malah kita malah dipengaruhi oleh dunia, tetapi harusnya kita mempengaruhi dunia. Kita bukan dunia, kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Kita harusnya di atas menerangi ya sehingga cakupannya bisa luas menjadi dampak, kemudian kita bisa menjadi dampak melalui garam, menjadi garam maksud saya. Tentu tidak mudah untuk menjadi saksi Kristus, apalagi di dunia marketplace, di luar sana dan seterusnya. Ada tuntutan-tuntutan ya. Kalau kita kerja sama orang, pasti kan ada tuntutan. Benar ya saudara ya? Saya coba mencari tuntutan-tuntutan apa sih yang sering kali diberikan kayak gitu kan ya. Yang dituntut oleh kita semua gitu ya di dalam dunia marketplace kayak gitu. Saya tanya kepada seorang teman, namanya Mr. Chat. Ya, panjangnya ChatGPT, saudara ya. Saudara boleh googling lah tuh. Nah saudara, waktu itu saya cari ya, ternyata banyak sekali tuntutan dari luar sana ya. Intinya ya kita kalau kerja mesti kinerjanya maksimal, punya etika, mampu bekerja sama, kreatif, disiplin, ya. Kemudian bertanggung jawab. Yang luar biasa juga ditegaskan harus belajar menghadapi tekanan. Ya, patuh terhadap kebijakan, mampu mengembangkan diri dan seterusnya. Saudara gini, saudara. Kalau kita tidak memenuhi satu tuntutan yang saya sebutin tadi saja, pasti kegiatan religius kita akan dicibir. Katanya anak Tuhan, ya pelayanan luar biasa, tapi kalau kerja memble. Seringkali di-compare kayak gitu ya. Kalau kerjaan kita nggak beres di luar sana. Katanya guru sekolah minggu, kalau ngajar Daud lawan Goliat kayak gitu ya. Hebat banget kayaknya gitu. Tapi di dunia kerja menghadapi tekanan mudah menyerah. Saudara nangkep ya apa yang saya maksud ya? Nah, jadi seringkali orang-orang di luar sana tuh mengcompare dengan kegiatan religius kita loh saudara ya. Jadi ya harusnya jadi saksi Kristus itu ya mau nggak mau secara holistik, secara utuh keseluruhannya semuanya saudara. Karena itu memang tuntutan dari dunia. Dan Bapa di surga mau kita bisa jadi terang, mau kita bisa jadi garam melalui perilaku kita, bukan hanya sekedar pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Untuk itu di dalam proses menjadi saksi Kristus, paling enggak kita bisa melakukan 4 hal ini, saudara. Ya, yang pertama yang udah pasti, karena banyaknya tuntutan, minta hikmat. Udah itu dulu, saudara. Minta hikmat sama Tuhan. Di kitab Amsal 2 ayat 6 dikatakan gini, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Selama ini kita berpikir mungkin pengetahuan dan kepandaian datangnya dari buku. Informasi. Ya, itu nggak salah, saudara. Itu betul. Tetapi yang pasti, firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang memberi hikmat. Dari mulut Tuhan datang pengetahuan. Jadi kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita minta hikmat sama Tuhan, maka pengetahuan kepandaian akan diberikan juga kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Tuntutan boleh banyak dari luar sana. Untuk itu kita boleh minta hikmat. Karena kalau kita punya hikmat, kita bisa solve the whole problem. Ya, menyelesaikan banyak masalah, saudara. Kalau kita mampu menyelesaikan banyak masalah, kita bisa jadi saksi Kristus loh di luar sana. Ya, kita bisa menjadi saksi Kristus dengan menyelesaikan banyak masalah. Di kitab Yakobus 1 ayat 5 juga dikatakan apa? Kalau engkau kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Saudara kalau berdoa, kita minta, Tuhan, aku minta kaya dong. Nggak salah ya saudara? Salah nggak saudara? Nggak salah ya. Tapi belum tentu dijawab, masalahnya itu doang. Atau dijawab mungkin butuh apa? Term and condition kayak gitu ya. Waktunya juga panjang sekali kayak gitu. Nah saudara, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, doa yang pasti dijawab adalah doa minta hikmat. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, generous banget. Ya. Dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi bukan bicara tentang Tuhan mampu melakukannya, Tuhan bisa memberi hikmat, tetapi akan memberikan hikmat. Jadi pasti hikmat itu didapatkan, ya minta kepada Tuhan untuk menjadi saksi Kristus di luar sana. Amin Bapak Ibu Saudara, minta hikmat.
untuk mengatasi banyak masalah. Minta hikmat kalau saudara sedang terbentur dengan satu masalah. Karena cuma Tuhanlah yang memiliki, yang bisa memberikan kita hikmat dan pengetahuan serta kepandaian. Yang kedua, do excellent. Ya, untuk menjadi saksi Kristus ya kita juga kudu kerjanya ya sempurna ya excel gitu loh. Excel tuh di luar rata-rata, saudara. Dan contoh tokoh Alkitab yang paling bagus tentang hal ini adalah Daniel. Daniel 6 ayat 4 saya bacain ya saudara. Daniel 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara, Daniel ini bisa dibilang dia bekerja di marketplace. Di luar sana ya. Jadi dia bekerja di bukan orang percaya gitu. Di kerajaan Babel maksud saya. Nah, dia dipercaya oleh 4 raja. Raja ini bisa disebut ya raja orang kafir bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi malah Daniel dipercaya, saudara. Dan salah satunya Nebukadnezar. Nah, hal ini nih yang nggak disukai oleh kaum-kaum mediocre ya. Ya udah yang penting kerja aja lah. Yang penting selesai aja lah kayak gitu. Yang penting gue kerjain aja kayak gitu. Nah, saudara, sehingga seringkali kita tidak ada niatan untuk mencapai satu perubahan hidup yang signifikan. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita tuh juga do excellent. Di firman Tuhan dikatakan gini ya, tadi Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan seterusnya karena ia punya roh yang luar biasa. Kata roh yang luar biasa di dalam King James Version itu ditulisnya excellent spirit. Excellent spirit. Nah, saudara, kenapa dia memiliki itu? Ya karena kedekatannya, keintimannya dengan Tuhan tentunya, tetapi di satu sisi ya dia juga mau belajar untuk bisa bekerja dengan baik. Setiap tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dia langsung selesaikan. Dia nggak ngeluh, dia nggak komplain, dia nggak bilang, lah kenapa gue yang dapat kerjaan ini, kenapa nggak dia? Dia nggak bilang kayak gitu. Sampai satu titik ada pejabat, wakil raja juga, mencari-cari kesalahan. Saudara lihat nanti di Daniel 6 ayat 5-nya. Ya, mereka cari-cari alasan kayak gitu, kepada Daniel. Mungkin dilihat tuh pembukuannya, nih orang jangan-jangan melakukan pembukuan ganda nih gitu ya. Wah, bersih ternyata gitu ya. Mungkin dia cek gitu ya, si wakil raja dan pejabat ini. Wah, jangan-jangan dia melakukan pencucian uang nih kayak gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata dia tukang bohong atau sering telat nih, jangan-jangan datang kerjanya kayak gitu. Ternyata kagak. Jadi waktu wakil raja dan pejabat itu mencari-cari kesalahan Daniel tidak ditemukan. Artinya apa? Dia bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Sehingga orang mau cari kesalahan tidak mendapati. Saudara, yang luar biasa adalah sampai satu titik ada seorang raja yang tadi saya sebut, yaitu Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar itu melihat kinerja Daniel, kehidupan Daniel, kedekatan Daniel dengan Tuhan. Apa yang dilakukan Nebukadnezar? Dia menyembah Daniel. Raja orang kafir menyembah orang Yahudi. Luar biasa, saudara. Dikatakan di Daniel 2 ayat 4 sampai 47 di seperti ini, saudara. Saya bacain. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Saudara, luar biasa. Kinerja Daniel berdampak bahkan sampai orang kafir mau menyembah. Bahkan raja orang kafir ini mau menyembah Daniel karena ada Tuhan di dalam Daniel. Karena kinerja juga dari si Daniel yang excellent. Bayangin, saudara. Coba itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Suatu hari kita dipercaya oleh seseorang, kita mengerjakan satu proyek, atau kita seorang pegawai yang memang bekerja dengan satu pimpinan, ya. Mungkin mereka bukan orang percaya, gitu ya. Suatu kali karena kinerja kita maksimal, kita dekat sama Tuhan, dia tahu keintiman kita dengan Tuhan, akhirnya kita jadi saksi loh, saudara. Bahkan mungkin kita disembah, gitu ya. Sama seperti Daniel. Ya mungkin enggak lah ya. Ini kan konteksnya dalam zaman dulu ya memang bicara tentang kerajaan menghormati, menghargai, saudara.
Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah Daniel melakukan segala sesuatu ya dengan penuh tanggung jawab. Orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan excellent itu biasanya jadi sorotan, dilihat oleh orang banyak. Benar ya saudara ya? Jadi sorotan oleh orang banyak dan di situ dia diangkat kembali. Saudara, kalau kita melakukan hal-hal yang seperti ini, tetapi fokusnya tetap ke tangan Tuhan, fokusnya kepada Tuhan, kepada misi Bapa ini, saya percaya saudara, kita juga akan diberkati dengan berkat-berkat yang kita sebut dengan berkat-berkat materi, saudara. Jadi kita nggak perlu mengejar sesuatu yang sebenarnya bisa datang sendiri. Ya, sesuatu yang fana, uang, berkat itu bisa datang sendiri kalau kinerja kita maksimal. Amin, saudara. Kalau kita do excellent, berkat materi pasti akan datang sendiri. Ya, Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang tahu hati kita. Mungkin pimpinan atau waktu kita sedang mengerjakan satu proyek yang nggak tahu, tetapi Tuhan yang tahu. Tuhan yang paham keadaan hati kita. Dan di situ Tuhan yang memberkati kita. Nggak perlu mengejar sesuatu yang bisa datang sendiri. Capek ngejar berkat. Capek ngejar uang. Kejar ya Tuhan. Do excellent di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 23 juga mengatakan, waktu engkau bekerja, kerjalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Yang ketiga, bagaimana di dalam proses menjadi saksi Kristus di dunia marketplace, bring heaven on earth. Yesaya 9:6 dikatakan gini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini bicara tentang nubuatan ya Bapak Ibu, tentang kelahiran Yesus Sang Juru Selamat di Perjanjian Baru. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Maksud saya, sebelum Yesus lahir pun Sang Juru Selamat lahir, sudah ditegaskan bahwa salah satu julukannya adalah Raja Damai. Raja Damai. Jadi Yesus juga sebagai anak Allah digambarkan sebagai Raja Damai. Kenapa? Karena keberadaan Yesus itu membawa kepada kedamaian. Hubungan kita dengan Tuhan diperdamaikan. Sehingga kita punya akses langsung kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Jadi maksud saya, kehadiran Yesus itu harusnya membawa kepada kedamaian. Kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita harusnya juga membawa kepada kedamaian. Kemanapun kita pergi Bapak Ibu Saudara, jika ada konflik, harusnya kita bisa menghadirkan bring heaven on earth. Bawa kedamaian surga itu ke dalam lingkungan Bapak Ibu Saudara. Di situ engkau bisa menjadi saksi Kristus. Amin Bapak Ibu. Seperti yang juga di doa dari doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, itu bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Kita bisa menciptakan kedamaian. Jadi peacemaker bukan troublemaker, saudara. Kita menciptakan kedamaian ke ruang kerja kita, ke keluarga kita, ke dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Kita bawa itu kemanapun kita pergi. Jika ada suatu masalah, jika ada konflik, kita minta hikmat sama Tuhan bagaimana untuk bisa menyelesaikannya dan membawa kedamaian itu di tengah-tengah konflik. Sehingga orang di luar sana bisa mencicipi suasana surga orang percaya itu kayak apa. Karena jangan sampai dia merasakan mencicipi suasana neraka. Gara-gara kita jadi troublemaker. Mari hadirkan suasana surga dimanapun saudara berada. Di keluargamu, di tempat pelayanan, terutama juga di tempat pekerjaan, karena kita bicara tentang dunia marketplace. Dan yang terakhir, yang keempat, being mature. Saudara ya. Ini dari kitab Yunus. Boleh minta tolong Aldo, tolong iringi instrumen. Dalam Yunus 1 ayat 3 dikatakan gini, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, salah satu tokoh Alkitab yang memang tidak bertanggung jawab, tidak dewasa adalah Yunus. Saudara tahu bahwa salah satu masalah besar di dunia marketplace apa? Ketidakdewasaan.
orang boleh bertambah usia, tapi dewasa belum tentu. Karena dewasa itu harus diperjuangkan. Dewasa itu harus diusahakan. Gak gampang, saudara. Karena masih banyak orang yang mungkin memiliki pangkat, memiliki kepercayaan yang sangat banyak, gitu. Memiliki reputasi yang sangat baik. Tetapi karena dia tidak dewasa, akhirnya apa yang dibangun bertahun-tahun itu hancur, saudara. Saya pernah melihat orang yang membangun reputasinya bertahun-tahun di dalam dunia marketplace, tapi hancur karena ketidakdewasaan yang dimilikinya. Dan ini membahayakan. Kenapa? Karena kita anak Tuhan, harusnya jadi saksi. Lewat pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang kita ucapkan, perilaku kita. Tapi kalau kita sikap yang gak dewasa, dimanapun, kita bisa jadi troublemaker, Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang sifatnya kekanak-kanakan, pasti jadi troublemaker. Pasti itu. Kemana-mana dibawa masalah. Bukan heaven on earth, hell on earth. Neraka di bumi waktu ada dia gitu. Nah, untuk itu menjadi dewasa adalah poin yang sangat penting, saudara. Poin yang sangat penting untuk kita lakukan, usahakan. Saudara, belum lama saya mengikuti satu camp, leader camp gitu, kayak camp tersebut itu mengundang dari Afrika, ya, seorang bernama Casey Carstens. Beliau penulis buku The World Needs a Father. Nah, beliau mengutarakan banyak hal, banyak pelajaran yang saya dapatkan gitu ya. Sampai saya juga mencatat gitu ya. Nah, beliau berasal dari Afrika Utara, dari Cape Town. Dan ada satu statement yang saya tulis yang ini untuk mengingatkan kepada saya juga gitu, saudara. Boleh tolong next slide. Nah, kira-kira ini sih kalimat saya ya, saudara ya. Tapi kira-kira kalimatnya bunyinya kayak gini. Seseorang tuh bisa saja mengalami spiritual shift, ya. Namun di dalam saat yang bersamaan belum tentu dia mengalami mental shift. Artinya, seseorang tuh mungkin saja mengalami perubahan secara kerohanian. Tetapi di waktu yang bersamaan belum tentu dia bisa menjadi dewasa. Pola pikir yang masih digunakan cara yang lama. Mungkin dia udah dibaptis. Mungkin dia pelayanan. Mungkin dia hamba Tuhan. Tetapi mental shift-nya itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak mau belajar untuk menjadi lebih dewasa, saudara. Apalagi kalau dia nggak mau berubah. Ya di Alkitab banyak kok. Yohanes misalkan, Rasul Yohanes. Udah jadi murid Kristus. Mengalami spiritual shift waktu dipanggil oleh Kristus. Jadi murid Kristus, bahkan punya jabatan. Jabatannya adalah rasul. Seiring berjalannya waktu, apa yang dilakukan? Yohanes mau membinasakan. Terlalu bagus ya bahasanya. Yohanes mau membunuh orang Samaria. Guru, kalau boleh, tolong aku minta kuasa daripadamu, supaya api turun dari langit, untuk membinasakan orang-orang Samaria itu. Bayangin saudara, status anak Tuhan pengikut Kristus. Udah pelayanan, udah mengalami mujizat, melihat dan mengalami. Tapi kelakuan kayak gitu. Tapi konteks Yohanes, ia masih di dalam proses. Tetapi Alkitab menjabarkannya untuk kita bisa belajar. Jadi orang Kristen ya jangan kayak gini nih. Harus mengalami perubahan, bukan hanya kerohanian, tetapi juga kedewasaan. Kedewasaan itu diperjuangkan. Kalau di dalam Alkitab itu di dalam bahasa aslinya ditulis teleos. Ya, teleos itu bicara tentang kematangan, kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu bicara tentang kematangan, Bapak Ibu. Bicara tentang pertumbuhan. Memang ada proses, tapi harus ada perubahan yang signifikan. Harus, saudara. Jangan dikit-dikit mungkin komplain. Kalau dapat masalah dikit, mungkin komplain. Tapi kita mau menjadi orang yang bisa menghadirkan solusi dimanapun kita berada. Karena kita harus jadi jawaban bagi dunia ini. Amin ya saudara. Untuk itu kita harus menjadi mature. Kita harus menjadi dewasa. Dewasa di mata Tuhan. Bukan berarti kita tanpa cacat. Tapi kita bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus.
Kalimat yang kekanak-kanakan seringkali gini. Kenapa cuman gue yang dikasih tugas yang banyak? Tapi sementara dia enggak. Iri hati. Ya saudara, ada iri hati situ. It is not fair. Gak adil. Wah, saya kalau punya guru yang kayak gitu kesel. Pernah saya panggil kayak gitu gara-gara it is not fair. Dia kerjaannya lebih dikit, saya lebih banyak kayak gitu. Oke, kayak gitu. Tambah lagi gitu ya. Nah, saudara, seringkali kita tuh iri. Sebenarnya seringkali Tuhan memberikan kita tanggung jawab lebih banyak karena Tuhan ingin mengangkat kita. Tapi karena kelakuan kita kayak anak kecil, akhirnya kita tidak mendapatkan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Karena kekanak-kanakan seringkali melumpuhkan kita, saudara. Melumpuhkan potensi kita, melumpuhkan emosi kita. Tuhan sedang menyediakan besar. Hal yang besar Tuhan mau angkat. Kalau mau diangkat berarti tanggung jawabnya juga besar. Tapi seringkali kita komplain. Nah, untuk itu kita mau belajar, saudara. Untuk bisa lebih dewasa. Dalam meresponi banyak. Meresponi tekanan. Meresponi mungkin rekan kerja yang tidak menyenangkan. Meresponi orang-orang yang di sekeliling kita. Kita harus bersikap lebih dewasa. Karena Tuhan mau kita bertumbuh. Dan kita pada akhirnya bisa jadi garam. Atau mungkin ada kata yang lain. Kenapa sih saya harus kerja sama dengan dia gitu ya? Saya punya anak murid ya saudara ya. Kalau disuruh bikin kelompok, itu pasti ada satu kelompok, misalkan satu kelompok isinya 5 anak. Mungkin di dalam kelompok itu tuh ada satu anak yang ya istilah anak muda tuh suka di carry gitu ya. Dia nggak do nothing. Yang penting dapat nilai kayak gitu ya. Dan seringkali ada anak-anak gini ada kayak gitu yang nggak kerja tapi dapat nilai 100 lagi nilainya. Kenapa? Kenal temen-temennya kayak gitu ya. Waktu disuruh kerja, udahlah nanti aja, males, nanti. Taunya nggak kerjain apa-apa kayak gitu. Ada yang modelnya kayak gitu. Kalau masih kecil masih dibilangin ya. Tapi kalau udah gede, wah ngeselin saudara. Nah, kita mau belajar untuk juga bisa bersosialisasi sehingga kita mampu bekerja sama dengan orang-orang sekeliling kita. Karena mungkin Tuhan mempercayakan kita di satu tempat di mana kita bersosialisasi dengan orang-orang yang bikin kita iri, bikin kita kesal. Kenapa? Untuk mendewasakan kita. Untuk membuat kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Untuk itu anak Tuhan juga perlu belajar bertumbuh. Di akhir khotbah ini saya akan mengutip dari seorang hamba Tuhan bernama John Stott dari satu buku Isu-isu Global. Saudara, menjadi saksi Kristus adalah tanggung jawab kita. Menjadi terang adalah tanggung jawab kita. Menjadi anak Tuhan adalah tanggung jawab kita untuk memberi dampak, saudara. Nah, untuk itu biarlah kalimat ini bisa memotivasi kita untuk menjadi saksi Kristus. Beliau mengatakan gini ya. Jika rumah menjadi gelap karena malam tiba, tidak ada gunanya menyalakan rumah itu. Sebab itulah yang terjadi kalau matahari tenggelam. Ya emang gelap, mau gimana? Pertanyaannya adalah, di mana lampu-lampunya? Boleh tolong next slide? Jika daging menjadi busuk dan tidak bisa termakan lagi, maka nggak ada gunanya menyalakan daging itu. Ya kalau nggak ada garam kemudian nggak diawetin, ya udah dia akan membusuk gitu, dimakan kuman-kuman. Dan itulah yang terjadi kalau dibiarkan kuman-kuman itu membiak di dalam daging itu. But the question is, where is the salt? Di mana tuh garam-garamnya? Di mana garam-garamnya? Di mana lampu-lampunya? Dan ternyata ada di GBI Alberta. Untuk itu saudara, waktu kita keluar dari ruangan ini, kita mau menjadi saksi Kristus. Kita mau menerangi, kita mau memberi rasa kerajaan Allah di dunia marketplace atau dimanapun Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan kembali untuk menjadi saksi Kristus di keluarga kami. Kami diingatkan kembali menjadi saksi Kristus di dunia pelayanan. Kami diingatkan kembali menjadi saksi Kristus terutama juga di dunia marketplace. Tolong kami ya Tuhan. Mungkin masih banyak orang-orang yang terhilang di luar sana. Mereka yang belum percaya kepada Engkau. Bahkan belum pernah mencicipi suasana surga. Karena keberadaanmu di muka bumi ini. Dan mereka mungkin juga adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Karena kekecewaannya, karena kekristenan.
karena kekecewaannya dengan orang-orang di luar sana. Oh, tolong jamah mereka ya Tuhan, tolong berkati mereka. Namun lebih daripada itu, tolong pimpin kami ya Tuhan, yang mendengar firman Tuhan hari ini, untuk bisa menjadi saksi Kristus yang baik, yang berdampak, bukan untuk kami, tetapi untuk Engkau, untuk menjalankan misi Bapa di surga, yaitu menjadi saksi Kristus, memenuhi amanat Allah. Biarlah kemuliaan hanya bagimu saja di tempat yang maha tinggi. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah firman ini terus-menerus membisiki ke telinga kami, menegur kami, mendidik kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, terima kasih untuk pelayanan Bapak Paulus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Paulus, istri, dengan berkat yang melimpah-limpah sampai luber-luber. Ada amin? Amin. mumpung di depan ya. Oke, kita akan siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Yang bertugas, saya persilahkan untuk maju ke depan. Juga yang bertugas membacakan pengumuman, saya persilahkan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti minta dengan penuh kasih. Ibu Pur akan membawa kita dalam doa persembahan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati ibadah ini dari awal hingga pertengahan ini Bapak. Dan bersyukur juga untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Terus kami boleh menjadi saksi dimanapun Engkau tempatkan kami. Bapa dalam surga, kalau sebentar kami juga akan berikan persembahan, ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita, biar setiap persembahan ini boleh berguna, boleh mencukupkan segala kebutuhan dana operasional GBI Alberta. Berkati kedua hamba-Mu yang menjalankan kolektan pada hari ini dengan berkat yang khusus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tama-tama, apakah ada yang baru mengikuti ibadah raya pada pagi ini? Di atas semuanya adalah jemaat yang setia. Oh, ada satu ya, Bapak yang saudara yang berbaju hitam ya, silakan berdiri. Ya, mungkin jemaat yang ini bisa mengucapkan selamat datang. Kalau Bapak belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk dapat mengikuti ibadah raya minggu depan. Puji Tuhan. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, istri, berlimpah-limpah. Luber. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Kaum wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita Alberta yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Hari Selasa ini tanggal 15 Oktober. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Magdalena Gianti. Mari berdoa bersama dalam benteng doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Terbuka untuk umum, kita dapat mengajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Alberta Youth Team. Hari Sabtu ini tanggal 19 Oktober adalah acara sharing kelompok.
Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir pada kebaktian umum minggu depan tanggal 20 Oktober 2024 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Leo Immanuel. Diharapkan pada orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Terima kasih kepada donatur diakonia PDP Paulus Sutejo telah mempersembahkan 100.000. Terima kasih. Mari kita tetap dukung acara Kongko melalui makanan atau minuman atau dana dapat menghubungi saya. Terima kasih juga kepada Ibu Melinda yang telah mempersembahkan 100.000 dan Ibu Lisna yang telah mempersembahkan 100.000. Tuhan Yesus yang membalas. Untuk dana OTA, terima kasih kepada Ibu Esther Chong yang telah mempersembahkan 200.000. Jemaat bisa mendapatkan lembar janji iman dari Diaken Rita agar kita semua berperan serta dalam mendukung dana Natal dari kita untuk kita. Dana yang dibutuhkan kurang lebih 15 juta rupiah. Jadi seperti minggu lalu, lembar janji iman sudah dibagikan. Apakah ada yang belum dapat? Mungkin minggu lalu semua hadir. Jadi sudah dapat ya. Nah, kertas itu boleh ditulis dan diserahkan kepada Diaken Rita. Dananya boleh belakangan juga. Kalau mau berikut dengan dananya langsung juga tidak apa-apa. Atau kertasnya dulu. Jadi itu adalah bentuk janji iman kita untuk kita memberkati dan diberkati. Bagi jemaat yang sudah mengembalikan perpuluhan tapi namanya belum tercantum di dalam laporan, dapat menghubungi Ibu Gembala. Jangan lupa juga tetap kita satukan hati untuk berdoa bagi gereja kita, Aberta, bangsa negara kita setiap malam jam 21. Dimanapun kita berada, kita dapat meluangkan waktu untuk berdoa sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja kita dan negara kita. Jangan bosan-bosan untuk mengajak dan ingatkan keluarga, saudara, tetangga, siapapun juga untuk beribadah bersama di gereja kita. Bisa melalui WA, telepon, atau kunjungan. Tetap mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group, terutama untuk para pelayan supaya tahu jadwalnya ya. Ada pengumuman tambahan Ibu? Tidak ada. Saya undang untuk seluruh jemaat untuk berdiri untuk doa syafaat. Saya minta dengan hormat PDM Wiwikarta dan doa berkat oleh Ibu Gembala. Yesus kau
datang menghadap hadirat kudus-Mu di akhir ibadah ini Bapa. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kalau ibadah ini bisa berlangsung dengan baik, itu karena ada pimpinan Roh Kudus atas kami semua. Kami juga ingin berterima kasih buat nasihat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di pagi ini. Kami tahu Tuhan memiliki misi yang besar atas kami semua. Tuhan mengingatkan kepada kami, bukan kami yang meminta supaya Tuhan mengikuti kami, tapi kami harus mengikuti setiap rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Dan Tuhan mau kalau di dalam hidup kami harus selalu menjadi saksi-saksi-Mu, harus bisa membawa kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Tuhan juga mengingatkan kepada kami supaya kami harus selalu mengupgrade diri kami. Kami harus terus maju untuk lebih dekat dengan-Mu. Kami harus terus maju supaya kami bisa dipakai oleh-Mu untuk membawa kemuliaan-Nya di muka bumi ini. Supaya lewat kehidupan kami, orang-orang bisa menikmati, orang-orang bisa melihat betapa besarnya luar biasanya Allah kita di dalam hidup ini. Dan mereka boleh terberkati. Sekali lagi terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami berdoa buat PDP PAU, biar Tuhan memberkati PDP PAU terus menerus. Tuhan singkapkan rahasia kerajaan-Mu kepada PDP PAU. Setiap kali PDP PAU membaca firman Tuhan, membaca nasihat-nasihat Tuhan, Tuhan berikan hikmat yang berlimpah kepadanya, sehingga PDP PAU bisa menyampaikan setiap isi hati Tuhan kepada jemaat-jemaat ini semua. Terima kasih Bapa. Berkati PAU dimanapun PAU berada, biar nama Tuhan selalu dimuliakan. Berkati juga keluarganya, serta kerinduan PAU dengan Sheila untuk segala hal yang kami tidak tahu. Tuhan penuhi, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kami juga ingin mengucap syukur dan terima kasih buat Ibu Gembala kami, yang selalu setia dan selalu ada di tengah-tengah domba-domba-Mu. Kami tahu Ibu Gembala kami ada semua karena Tuhan. Kasih sayang Tuhan yang melimpah, penyertaan Tuhan yang melimpah, bahkan hikmat Tuhan selalu Tuhan berikan kepada Ibu Gembala kami di dalam memimpin domba-dombanya. Jaga terus, pelihara terus kesehatan Ibu Gembala kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat yang ada di sini. Hamba tidak tahu akan apa setiap pergumulan bagi setiap jemaat yang ada di sini. Tapi kami tahu kami memiliki Allah yang serba tahu, Allah yang selalu peduli dan mengasihi kami semua. Dan Allah pasti akan menolong akan setiap kesesakan yang ada di gembala ini. Allah pasti akan memberikan jalan keluar bagi kami semua. Dan Allah pasti akan melimpahkan berkat-berkat-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara ini. Bapa, berkati bangsa dan negara ini. Berkati khususnya tempat di mana daerah kami akan tinggal. Bapak tahu akan ada pemilihan untuk calon gubernur yang ada. Bapak berikan yang terbaik bagi kami semua. Bapak tahu di Jakarta ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang selalu merindukan hal-hal yang baik, hal-hal yang lebih baik lagi terjadi di negara ini. Bapak berikan pimpinan yang terbaik untuk gubernur di Indonesia ini. Bapak tolong, Bapak tanamkan rasa takut akan Tuhan. Bapak berikan hikmat, Bapak berikan mereka untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, supaya mereka bisa bekerja bertanggung jawab untuk semua rakyat yang ada. Sekali lagi, terima kasih buat kebaikan-Mu yang selalu melimpah di dalam hidup ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah Bapak pimpin kami kembali ke tempat tujuan dimanapun kami akan pergi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin.
ibadah telah selesai. Selamat bersaat teduh, selamat pulang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.